Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Seperti yang kita lihat, sekarang udah masuk bulan Mei guys. Happy Mei, selamat kalian udah menyelesaikan 2022. Setengah jalan lah bisa dibilang, hampir. Tapi biasanya di awal bulan kita bakal ngasih pandangan kita tentang 5 kripto potensial yang kemungkinan naik di bulan ini. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Oke guys, langsung aja. Jadi sekarang kita udah punya 5 yang menurut gue pribadi bakal naik di bulan Mei. Tapi balik lagi, ini bukan financial advice, bukan saran atau ajakan untuk investasi atau trading. Tapi ini pandangan gue pribadi. Jadi resiko ditanggung oleh kalian masing-masing karena ini belum tentu benar. Yang pertama, kita langsung aja ada yang namanya Kava. Jadi buat kalian yang belum tahu, Kava adalah sebuah blockchain yang dibangun dalam ekosistemnya Cosmos. Jadi dia pakai teknologi yang diambil dari Ethereum dan juga dari Cosmos atau Atom. Jadi Cosmos kan sekarang itu udah bentuknya IBC atau Inter-Blockchain Communication. Jadi dia udah jadi hub lah bisa dibilang. Nah, Cosmos tuh di tengah, terus ada blockchain yang nyambung ke dia banyak banget. Dan ya kayak Cosmos tuh tempat transit lah bisa dibilang atau pelabuhan, dan blockchain lainnya tuh datanya adalah kapal. Nah, jadi intinya tuh Cosmos sudah punya banyak blockchain yang tersambung sama dia dan salah satunya adalah Kava ini. Jadi Kava di bulan Mei itu punya beberapa sentimen positif, lebih tepatnya ada 4. Yang pertama, dia mau ngeluncurin mainnetnya atau jaringan utamanya yang tadi gue bilang, dimana jaringan utamanya itu adalah blockchain baru yang gabungan dari teknologi dari Ethereum dan juga teknologi dari Cosmos. Jadinya dia bakal punya kemampuan interoperabilitas atau kemampuan untuk transfer data atau transfer token antar blockchain lain dan nggak perlu diubah-ubah atau di-wrap dulu lah, jadi langsung nggak perlu ribet. Terus dia juga punya kemampuan untuk mewadahi atau jadi tuan rumah untuk aplikasi-aplikasi layaknya Ethereum, dan dia lebih hemat biaya lagi dan juga lebih efisien lagi blockchainnya. Terus di luar itu dia juga punya beberapa sentimen positif, yaitu 3. Yang pertama, dia bakal punya bridge atau jembatan dengan Ethereum. Jadi kalau ada token yang diterbitkan di Ethereum atau dari ekosistem Ethereum mau masuk ke Kava, itu bisa langsung aja, nggak perlu di-wrap atau diubah-ubah dulu. Terus juga dia bakal ngeluncurin fitur yang namanya liquid staking. Nah, ini menarik nih guys, karena jadinya nanti kalian sebagai investor yang beli koin Kava, kalian tuh bisa staking Kava, tapi pas di staking ini tuh bisa dipakai juga Kavanya. Nah, gue bingung sih jujur, karena biasanya kalau udah di staking itu kan dikunci, jadi nggak bisa dipakai. Nah, tapi katanya liquid staking ini nanti bisa dipakai. Mekanismenya gimana?Gue pribadi juga belum mendalami. Kalau kalian mau didalami atau kita bahas bareng-bareng, langsung aja komen di video ini, nanti kita bahas bareng-bareng. Tapi intinya ini bakal launching di 31 Mei bareng sama Ethereum Bridge tadi. Nah, terus yang terakhir juga bakal ada yang namanya GameFi dan NFT insentif. Jadi dia lagi pengen ngundang developer proyek, developer aplikasi kripto untuk bangun di ekosistemnya Kava ini. Dan salah satu sektornya adalah GameFi yang juga termasuk NFT. Jadinya nanti orang-orang yang bangun proyek NFT dan GameFi di ekosistem blockchain Kava itu bakal dapat dana sekitar untuk 100 orang aja lah, bisa dibilang terbatas. Tapi ya intinya 100 proyek terbaik nanti bakal dapat dana, dan ya intinya buat memperbesar ekosistem blockchain Kava. Kalau dari sisi teknikal nih bisa kita lihat dari weekly chartnya atau grafik mingguannya, sekarang sih masih uptrend. Alhamdulillahnya dari bulan Maret 2022, pertengahan Maret masih uptrend. Jadinya menurut gue pribadi sekarang tuh lagi di atas uptrendnya, jadi kayak lagi di resistennya, dan kemungkinan akan turun dulu sih sampai kemungkinan pertengahan Mei. Jadi selama support di sekitar 4,758 US dollar tuh masih terjaga, harusnya sih dia masih bisa naik lagi. Jadi turunnya ke support sini, terus dia naik lagi, terus naik turun lah, biasa namanya juga uptrend kan. Ada naik ada turun. Yang kedua adalah blockchain EOS. Jadi ini rata-rata adalah blockchain, karena gue pribadi lebih prefer blockchain daripada token atau aplikasi, karena gue lebih prefer koin daripada token, karena koin biasanya lebih aman karena lebih banyak yang tanggung jawabnya lebih gede lah. Jadi dia harus mengayomi aplikasi-aplikasi kripto karena dia jadi tempat untuk meluncurkan aplikasi tersebut. Jadi untuk EOS sendiri, dia tuh sekarang dari mulai 2021 akhir sih bisa dibilang dia tuh habis update banyak banget lah, dan di 2022 dia juga salah satu blockchain yang aktif untuk melaksanakan update atau mainnetnya di-upgrade lah bisa dibilang. Jadi sekarang kan lagi ada yang namanya versi Mendel 2.3 atau 2.3, jadi udah versi ke-2.3. Nah, di bulan Mei ini dia juga bakal meluncurkan hard fork atau ya kayak jaringan baru lah untuk upgrade yang lebih langsung aja. Jadi nggak harus kayak upgrade versionan tapi langsung hard fork aja. Nah, jadi hard forknya katanya bakal diluncurkan di 19 Mei 2022, dan ini kemungkinan bisa jadi sentimen positif menuju ke hard fork tersebut, karena balik lagi kita antisipasi aja nih guys, kemungkinan akan buy the rumor sell the news. Jadi menuju 19 Mei harusnya kemungkinan bisa naik, tapi abis itu kemungkinan ada koreksi dulu karena kemungkinan buy the rumor sell the news tadi. Kalau dari sisi teknikal, kabar baiknya sekarang dia udah keluar dari downtrendnya atau keluar dari koreksinya, dan sekarang tuh udah mulai uptrend tapi lagi retest nih. Kan biasanya kalau udah keluar trend itu ada
breakout terus retest dulu terus lanjut lagi. Nah, ini kemungkinan besar dia ngebikin kayak semacam bullish flag pattern, dan ini dia kemungkinan ngebentuk bullish flag pattern baru karena dia habis breakout terus retest terus kemungkinan lanjut lagi nih kalau misalnya ini dia breakout dari downtrend yang sekarang. Nah, kalau misalnya menurut gue pribadi selama batas bawah di sekitar $2 itu masih kejaga, harusnya sih dia bisa naik ke sekitar $2,9 pada bulan Mei nanti. Tapi kalau misalnya supportnya break di $2 ya harusnya turun bisa sampai $1,89, dan kalau itu break ya harusnya turun, jadi nggak jadi naik lagi lah. Tapi gue pribadi percaya dengan news ini harusnya sih ini support masih kejaga nih di $2,1 lah, $2 lah bisa dibilang, karena ini kita lagi nungguin weekly close-nya guys, atau closing minggu terakhir di bulan ini. Nah, yang ketiga kita punya yang namanya Thorchain. Jadi buat kalian yang belum tahu, Thorchain juga adalah sebuah jaringan atau blockchain yang dibangun di ekosistemnya Cosmos lagi. Emang sekarang ekosistemnya Cosmos lagi pada bagus lah. Jadinya emang ya bisa dibilang nih salah satu yang lagi oke juga, karena walaupun dia yang bikin tuh sudah anonymous atau nggak dikenal orangnya, tapi dia salah satu yang transparan juga. Jadi di 31 Mei 2022 nanti dia bakal meluncurkan mainnetnya atau jaringan utamanya, karena sekarang lagi dalam tahap development dan dia kemungkinan besar bakal meluncurkan di bulan Mei, karena timnya ngomong kalau misalnya mereka nggak mau ngasih tanggal resmi karena katanya selalu ngaret. Nah, jadi makanya dia di sini nulisnya 31 Mei or earlier. Jadi 31 Mei atau lebih cepat. Pokoknya kemungkinan di bulan Mei lah, dia udah pastiin banget karena uji cobanya udah di April ya, harusnya Mei udah bisa lah untuk di launching. Jadi kemungkinan besar menuju 31 Mei ini harganya bisa naik, tapi ya balik lagi ada kemungkinan buy the rumor sell the news, jadi hati-hati juga. Nah, kalau kita lihat sekarang juga pergerakannya hampir mirip sama EOS, di mana dia habis breakout terus sekarang lagi mencoba retest dan kemungkinan membentuk bullish flag baru lah. Karena kalau kita lihat dari sini harusnya sih emang bearish flag, tapi kalau kita lihat dari sini harusnya sih ini mulai bullish flag nih. 1, 2, 3. Nah, cakep. Intinya sekarang lagi agak-agak sideways di weekly-nya, dan kemungkinan besar kalau dia menjaga supportnya di $7 sampai $6,2, harusnya sih dia bisa naik sampai sekitar $11 di bulan Mei, bahkan lebih lagi. Tapi kita lihat dulu aja nanti, karena harusnya kalau optimis banget, ini next resistance-nya atau targetnya bisa sampai $14,8. Tapi balik lagi, gue percaya dengan news ini harusnya sih bisa naik, tapi balik lagi not financial advice guys. Yang keempat, kita punya yang namanya Near Protocol. Jadi kita juga udah bikin video tapi lagi diedit, jadi tungguin aja guys. Nah, intinya Near Protocol ini salah satu yang gue paling bullish karena emang lagi rame banget di investor bule. Terus juga investor Indonesia yang blockchain expert lagi bilang kalau Near tuh salah satu yang kemungkinan bisa jadi the next BNB chain atau Binance Smart Chain. Dan juga dia kemungkinan bisa gantiin blockchain ramah lingkungan lainnya karena emang energy consumption-nya kecil. Terus juga kecepatan transaksinya tinggi banget guys. Katanya bisa nyampe 500.000 transaction per second atau per detik. Tapi sekarang kemampuannya 100.000 per detik lah. 100.000 transaksi per detik. Jadi harusnya sih ini salah satu hidden gem yang lagi lumayan oke lah. Sekarang juga sentimen positifnya dia baru aja nerbitin stablecoin-nya sendiri namanya USN atau US Near, US Dollar Near. Nah, jadi kan kalau kita lihat beberapa pekan yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, Terra, Luna itu juga baru nerbitin stablecoin-nya sendiri dan dia nerbitin UST. Seperti yang kita tahu abis nerbitin UST harganya terbang, dan gue prediksi ini kemungkinan ada kesamaan lah, bisa jadi abis nerbitin USN harusnya Near terbang lagi kalau marketnya mulai bullish lagi. Nah, terus di luar itu juga sekarang Near lagi banyak ngundang developer untuk bangun di blockchain-nya karena dia ngasih developer banyak banget dana atau grant atau investasi lah buat bikin proyeknya, itu yang lumayan gede-gede banget. Terus juga volume transaksinya lagi lumayan naik, dan aplikasi-aplikasinya terutama aplikasi marketplace NFT-nya yaitu Paras itu lagi naik banget. Jadi makanya gue percaya ini kemungkinan bisa bullish. Nah, kalau dari sisi teknikal sekarang sih emang pergerakannya lagi agak-agak kurang pasti trennya karena dia lagi terjebak dalam symmetrical triangle atau segitiga simetris polanya nih kayak gini. Jadi kalau dari weekly chartnya harusnya sih sekarang lagi ada di tengah-tengah, jadi belum bisa tahu nih bakal naik atau bakal turun. Kalau dari sisi teknikal, tapi gue pribadi percaya kalau support di sekitar 11,8 US dollar tuh terjaga, dan kemungkinan akan terjaga karena gue pribadi percaya fair value-nya Near tuh di $10 sampai $11. Harusnya sih bisa mulai naik lagi, dan kalau dia break sekitar $13 atau bahkan break $14 deh biar aman, dia tuh kemungkinan bisa naik. Jadi kalau mau siap-siap beli, ini semuanya tadi yang gue ngomong itu intinya kalau misalnya ada gue ngomong break itu bisa dijadiin pertanda untuk beli, tapi balik lagi guys, not financial advice, itu kayak buat translate ngomongnya aja. Nah, jadi harusnya kalau misalnya break di
$13 atau $14 harusnya bisa naik sampai sekitar $20 di bulan Mei nanti. Yang terakhir kita punya yang namanya Secret Network. Jadi buat kalian yang belum tahu, sekarang tuh privacy coin atau blockchain yang privacy banget, jadi nggak bisa di-track, nggak punya explorer atau scannernya sendiri, dan susah banget lah untuk dilacak. Itu tuh lagi pada booming karena orang-orang pada pengen private. Contohnya kemarin kita lihat Monero naik kayak gila banget lah, intinya harganya gila-gilaan tuh. Abis kayak ditekenin lagi kalau dia tuh privacy coin. Terus Secret Network ini juga masuk ke kategori privacy coin, dan kemungkinan menurut gue pribadi abis Monero naik segede gitu, harusnya sih sekarang waktunya untuk Secret Network naik segitu juga. Terus kenapa bisa naik juga? Karena di bulan Mei sendiri, tepatnya di 11 Mei 2022 tuh mau ada sentimen positif. Nah, sentimen positifnya juga upgrade lagi karena banyak banget sekarang blockchain yang upgrade, tapi yang di Mei dan udah confirm banget tuh ya yang gue sebutin tadi. Nah, jadi katanya di 11 Mei 2022 Secret Network mau update mainnetnya atau upgrade lah untuk kecepatannya dan juga efisiensi, dan kemampuannya tuh bisa naik sekitar 500 kali lipat. Bayangin guys, 500 kali lipat tuh blockchainnya pasti efisien sama bagus banget lah harusnya ya. Kalau dari white papernya sih emang harusnya bagus karena ya dia private, terus juga bisa mengedepankan desentralisasi lah intinya. Kalau dari sisi teknikalnya, kalau kita lihat weekly chartnya atau grafik mingguannya, sekarang tuh lagi bikin kayak semacam descending triangle atau segitiga menurun. Jadi sekarang tuh supportnya kuat banget guys, dan ini kebetulan lagi di support. Harusnya kalau di supportnya masih kejaga di 3,9 ya harusnya naik sih. Dan ini pas banget nih lagi di support, dan karena udah candlestick merahnya banyak dan gue prediksi Mei itu bullish, harusnya sih bisa naik lumayan signifikan. Apalagi kalau dia break sekitar $5 tuh naiknya udah lumayan lah harusnya. Nah, ini bisa dilihat dari Desember 2021 supportnya emang kuat banget di sini dan harusnya masih kejaga sampai sekarang. Jadi kemungkinan bakal naik. Kalau misalnya kalian mau nekat sekarang oke sih jujur buat beli, tapi kalau misalnya mau aman nunggu break di sekitar $5,5 aja. Kemungkinan besar di bulan Mei sih bisa sampai sekitar 6,3-6,4 lah harusnya targetnya yang paling aman banget. Tapi kalau kalian mau nekat, siapa tahu naik ada sentimen baru, harusnya sih bisa sampai $8. Balik lagi kan gak ada yang tahu, kripto naiknya bisa gila banget. Kenapa sih guys gue pede banget di bulan Mei? Nah, sebenarnya nggak pede-pede banget sih, tapi kalau ngelihat dari US dollar harusnya sih kripto dan saham tuh bisa naik di bulan Mei. Kenapa? Karena sekarang dolar indeksnya tuh lagi ada di resistance-nya atau lagi di puncaknya lah kan. Seperti yang kalian tahu, sekarang tuh US dollar lagi nilai tertinggi sejak 2 tahun terakhir, dan ini bisa dilihat kemungkinan besar dengan data tersebut harusnya sih terjadi double top kalau dari sisi teknikal di grafik bulanannya. Jadi kalau beneran kejadian double top, harusnya sih nilai US dollar tuh turun, jadinya ya kripto dan saham naik. Nah, kenapa gue bullish banget? Karena kemungkinan besar ini double topnya tercipta karena ini ada wick, dan kemungkinan dia bakal ngebentuk wick aja sebelum turun lagi untuk penyesuaian lah. Karena udah dari bulan Mei 2021 nilai dolar tuh naik, dan kalau naik terus juga nggak baik, dan ya harusnya belum bisa break karena belum ada sentimen positif baru buat US dollar. Apalagi kalau ngelihat dari forex calendar, harusnya sih data-data perekonomian Amerika masih belum sebaik itu walaupun emang suku bunga acuan naik. Jadi harusnya bisa kebentuk double top, dan kalau ini double top di DXY-nya atau indeks US dollar, ya harusnya kripto naik. Oke deh guys, gitu aja informasi dari gue, semoga membantu. Kalau misalnya ada yang salah langsung aja koreksi di komentar video ini, dan kalau ada yang mau ditanya juga langsung komen aja guys. Kalau misalnya berasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. As always, Koinvestasi, semua bisa kripto.